para paparazzi menganggap ya tetap aja Rhoma Irama juga ada playboynya gitu. Itu bagian itu kemudian masuk di dalam apa namanya nih ya berita-berita kuning, koran kuning kalau di London itu ya. Dan saya nggak mau tanya itu. Tanya. Nggak. Biar clear. Maksudnya begini. Justru saya kepengen jawab yang ini. Maksudnya begini. Saya nggak mau tanya itu satu kali. Saya mau berkali-kali tanya. Saya belum selesai. Nah, itu penting itu ditanyakan. Jadi itu. Kira-kira ada maconya gitu kira-kira tuh. Sebetulnya lengkap juga hidup kawan saya ini kan. Jadi itu yang bikin Rhoma Irama itu unik. Ada dimensi sampai sekarang orang cari semacam rasa aman batin pada sosok Rhoma Irama sebagai pemberi. Saya tahu berapa banyak orang yang datang minta nasihat lalu batinnya teduh lalu bahkan jadi saksi perkawinan banyak muridnya. Itu versi yang dikenal orang tuh. Lalu versi tadi yang suasana waktu dia kecil akhirnya bisa diterangkan juga. Kan orang mau tahu kenapa itu udah dijawab. Sekarang versi yang agak infotainment ini. Gitu. Apa yang wanita kan? Yes. Oke. Oke, saya jelaskan ya. Agak lama jelasinnya. Oke, Bang Rhoma. Saya alhamdulillah semua berdasarkan Quran, hadis. Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zujina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Sekalian terjemahinnya saya. Wal banin wal qanatir bla 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 bla. Allah mengatakan, aku hiasi perasaan laki-laki itu bersyahwat kepada wanita. Nah, artinya ketika seorang laki-laki suka wanita, itu kudrat sudah. By design. Bukan by accident, by design. Kudrat laki-laki mencintai wanita itu kudrat. Ya. Kita lihat begitu poligami itu dinilai oleh katakanlah oleh para orientalis, para orang-orang yang non-muslim, bahwa sesuatu hal yang melecehkan derajat wanita. Satu. Padahal poligami itu memuliakan wanita. Kita lihat secara historis. Nabi Daud alaihissalam itu menurut sejarah, menurut tafsir Quran, kitab suci, beristri 100. Nabi Sulaiman lebih banyak lagi. Nabi Sulaiman 1000. Nabi Sulaiman 1000. Terakhir dia bilang ke saya 700. Kaisar Ming konon 3000 perempuannya. Kaisar Ming. Raja-raja Jawa ya, itu nggak ada yang istrinya 10, 20, 100, 200. Selir-selir itu kan. Nah ternyata kudrat wanita, laki-laki kepada wanita itu dominan. Mendominasi wanita sehingga tidak ada satu wanita 100 laki-laki. Tapi yang ada satu laki-laki 100 wanita. Itu sejarah yang nggak bisa dibantah. Yes. Maka datanglah Rasulullah SAW, Muhammad, membawa Al-Quran. Apa kata Quran? Fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Kamu boleh menikahi perempuan 2, 3 dan 4 maksimal. Dari sisi ini saja sudah dibuat limitasi laki-laki beristri. Dari sisi ini ya. 4 tidak boleh lagi 10, nggak boleh lagi 100, apalagi 1000 seperti sebelum Nabi datang. Batasan 4 gitu kan. Oke. Itu pun fankihu ma tabalakum min nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Aw ma malakat aymanukum. Tapi kalau kamu takut tidak bisa adil, 1 saja. Jadi boleh poligami asal kamu bisa adil. What is adil? Dzalika adna ala ta'ulu. Adil itu adalah tidak menganiaya perasaan perempuan. Artinya apa? All of them must happy. Nggak boleh kamu kawin lagi tapi ini menderita. Berarti kamu tidak adil, tidak boleh.
memang satu proporsional ya, dan yang terutama menjaga perasaan perempuan. Dzalika adna ala ta'ulu. Adil itu lebih dekat kepada tidak menganiaya perasaan perempuan. Ketika kalau Anda sih nggak bisa poligami, satu aja belum ya nggak? Saya WA nanti saya WA. Oke, begitu kita mau poligami yang kedua, the second wife, boleh dengan catatan yang the first nggak boleh menderita. Oke. Kalau yang the third boleh, the second and the first nggak boleh, harus all of them harus happy. Itu boleh, itu aturan dalam Islam. Artinya itu sangat-sangat menghargai perasaan perempuan. Daripada saya pernah disidang sama 4 orang wanita dalam satu acara TV, 4 lawan 1 judulnya. Semuanya cewek. Ngadilin saya soal poligami. Nah saya bilang sama mereka, wa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu tidak mampu berlaku adil, bukan tidak mampu. Wa in khiftum, kalau kamu takut tidak bisa adil, baru takut aja, itu nggak boleh poligami. Oke, teman-teman, ini pembicaraan di podcast ya, bukan di kuliah agama. Jadi kita coba siksak dikit ya. Oke. Coba misalnya begini, ini Ya konteks Anda kan tadi ya. Roma dengan beroge wanita gitu kan. Di samping hal lain itu ada qadarullah wa masyafa'ala. Ada ketetapan-ketetapan Allah ya, yang berupa dikatakan qadha. Qadha itu ketetapan awal. Misalnya Rocky Gerung ditetapkan secara awal ya, bujangan sampai mati. Misalnya ini ketetapan awal. Itu namanya settingan pabrik gitu kan. Iya. Ya. Pabrikannya kayak gitu. Default position itu namanya. Tapi itu bisa berubah. La ilaha illallah doa. Qadha itu bisa berubah dengan doa dan upaya manusia. Kayak gitu loh. Nah kira-kira kalau kita pasif akan terjadi sesuai dengan qadha tadi dalam berbagai aspek. Ini pertanyaan matematik nih ya. Kalau poligami misalnya sesuatu yang natural dan sesuatu yang didesain oleh alam, yang dalam ilmu pengetahuan ada teori yang namanya logos spermatikos. Ya, logos artinya kekuasaan, spermatikos artinya sperma tuh. Jadi teorinya karena hanya ada satu telur setiap bulan di rahim perempuan, maka adalah hak laki-laki untuk menyetubuhi sebanyak mungkin perempuan. Dapat nggak logikanya? Karena cuma satu, jadi kemungkinan nggak jadi juga banyak. Supaya generasi bertumbuh, maka logos spermatikos ini berjalan. Ini prinsip misalnya raja-raja Yunani begitu. Bahkan kalau lagi dalam keadaan perang, misalnya Genghis Khan itu, kalau dia menyerbu satu negara, itu sekaligus dia tinggalkan spermanya di situ tuh. Supaya terhubung lagi generasi. Jadi Indonesia pernah dijajah oleh Genghis Khan, oleh Mongolia itu, Kubilai Khan. Kubilai itu ayahnya ya. Jadi sebetulnya di darah kita ini ada DNA Genghis Khan. Berarti secara potensial dalam ilmu taksonomi biologi kita potensial untuk bersikap seperti Genghis Khan, yaitu jadi harus bersetubuh dengan sebanyak mungkin perempuan. Nah, sekarang ada masalah matematik misalnya. Kalau itu dimungkinkan artinya jumlah laki-laki dan perempuan itu 1:4. Kan logikanya begitu kan? Ini di abstraksi saya. Jadi alam semesta bila teori atau dalil poligami itu dimungkinkan, maka mestinya secara merata jumlah laki-laki harus 1/4 dari jumlah perempuan supaya terjadi poligami. Ini problem matematiknya ya. Okay. Tentu ini bukan soal apa namanya ini asbabun nusul dari poligami. Ini asbabun matematiknya nih yang saya bicarain. Nah itu yang kemudian asbabul jadi wurud. Ya. Asbabul wurud bukan Oke, ini saya pakai istilah itu karena saya tahu ini kita semua orang yang berpikir. Ini adalah majelis ulil albab. Ya kan? Orang berakal. Benar Ustaz. Ulil albab itu berakal. Nah itu yang kan kita sekarang bicara tentang gender equality dan feminist point of view yang berupaya untuk
mencari dasar supaya ada keadilan yang disebut tadi itu. Oke. Nah, kalau misalnya dimungkinkan keadilan itu dihasilkan, itu artinya perempuan yang miskin itu punya akses pada ekonomi lagi. Misalnya ada perempuan miskin di daerah sini, tapi Jokowi nggak cabut subsidinya tuh. Kan dia nggak jadi miskin kan? Itu berarti negara juga berfungsi untuk bukan mencegah poligami, tapi membuat perempuan itu berdaya sehingga dia tidak tergantung pada pria yang prianya memang bermaksud baik supaya Anda terangkat dari kemiskinan maka Not just itu. not just faktor ekonomi. Oke, itu yang saya ada ajukan faktor sebagai problem. biologis. Faktor biologis tadi Faktor itu. biologis. Yang kedua lagi ada faktor yang pengembangan itu manusia, jumlah manusia, populasi ya. Oke. Jadi astagfirullahalazim, bahwa saya mengatakan Allah pencipta manusia, Tuhan pencipta manusia, setuju kan? Yes. Nah, untuk manusia yang hidup di dunia, dia perlu yang namanya Reproduksi. ya, dan itu diatur di dalam satu peraturan yang namanya agama. Agama itu adalah manual book. Yep. Manual book untuk bagaimana kamu hidup. Kamu mau kawin, ini arahnya. Ketika tidak ada persesuaian, ini arahnya. Kamu mau dagang, ini loh guidance-nya. Kamu mau berperang, ini guidance-nya. Semua ada guidance. Semua ada. Maka beragama itu artinya menjalankan satu peraturan yang dibuat oleh sang pencipta tadi, gitu. Nah, termasuk poligami itu. Makanya Benar-benar Bang Haji. Poligami itu diatur di dalam ayat-ayat vertikal atau horizontal? oke, jadi begini, itu konteksnya sebetulnya horizontal. Yes. Horizontal. Itu yang saya maksud. Horizontal. Yang menarik, yang sangat-sangat menarik adalah keadilan itu tadi. Wa in khiftum alla ta'adilu fawahidatan, itu keren. Kalau kamu nggak bisa adil, yang tadi bisa menyakitin perempuan, jangan, satu saja. Gitu. Nah, kalau Anda bilang tadi mengenai Kalau saya masih takut menyakiti perempuan, jadi saya belum memutuskan. soal proporsi yang apa ya? Anda kan pasti dengar ada satu negara yang justru menganjurkan laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan. Negara apa itu? Dia kekurangan penduduk. Kan? Itu salah satu kasus. Pernah kasus Vietnam. Setelah perang sama Amerika, Ya, lakinya habis. lakinya habis. Yes. Ternyata solusinya ada poligami. Oke, teman-teman semua ini berlanjut jadi kontroversi. Kita cukupkan di sini bagian itu tuh, karena ada alasan akademis, ada alasan teologis, ada alasan sosiologis tuh itu. Soal-soal begituan silakan dijadikan bahan diskusi di kelompok-kelompok saudara masing-masing ya.